Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangatkah adik-adik? Bersama saya Kak Aprilianto Mardiansyah sebagai pembawa acara dalam kegiatan MPLS Online SMA N3 Kediri. Sudah bersama kita narasumber Ibu Dr. Randa Tunggal Wijayanti, Guru Sosiologi SMA N3 Kediri. Beliau akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Selamat datang Ibu di channel YouTube OSIS SMA N3 Kediri. Selanjutnya, kami persilakan Ibu untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ketemu dalam acara MPLS SMA 3 Kediri. Bersama dengan saya, Bu Tunggal, akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Materi ini saya rasa buat kalian sudah tidak asing lagi, karena pada 3 tahun yang lalu di SMP atau masuk SMP sudah pernah disampaikan materi ini. Namun demikian, ada baiknya kita ulang kembali biar kalian bisa memahami apa itu atau mungkin mengingat kembali apa itu wawasan wiyata mandala. Arti dari wawasan wiyata mandala. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, sedangkan wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Mandala berarti bulatan, kawasan atau lingkungan. Wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Ingat ya, bukan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Tak terkecuali kalian nanti anak-anakku saat masuk ke SMA 3 juga harus seperti itu. Berikutnya adalah dasar hukum wawasan wiyata mandala. Terdapat dalam ketetapan Dirjen Dikdasmen nomor 13.090 garis miring C184 tanggal 1 Oktober 1984. Sudah lama ya ternyata, tapi itulah faktanya. Di dalamnya juga ada tentang tujuan pendidikan, seperti yang termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, bahwa sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Berikutnya adalah tentang proses. Bagaimana proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan wiyata mandala. Untuk itu melalui 3 tahap, yaitu tahap mengetahui, tahap mengenal, dan tahap mencintai. 3 tahap ini nanti akan berlaku untuk pengenalan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, di mana kita berada. Tahap mengetahui, berarti kalian nanti harus mengetahui, misalnya
mengetahui tentang SMA Negeri 3 Kediri. Di manakah letak SMA 3 itu? Oh, ternyata di Jalan Mauni 88, Kota Kediri. Nah, itu mengetahui. Misalnya ada berapa ruang kelas ya, itu mengetahui. Dan nanti akan ada banyak hal yang perlu kalian ketahui. Memang sekarang kalian belum langsung masuk ke sekolah ya, tapi saya yakin melalui media sosial dapat diketahui tentang SMA 3 itu. Selanjutnya, setelah mengetahui, kita tingkatkan ke tahap mengenal. Mengenal berarti mengetahui lebih jauh, mengetahui lebih mendalam tentang SMA Negeri 3 Kediri. Misalnya, SMA 3 Kediri itu siapa ya kepala sekolahnya? Kemudian, apa saja kira-kira ekstrakurikulernya? Bagaimana prestasinya? Apakah memiliki perpustakaan? Apakah punya kantin? Nah, itu berarti tahap mengenal. Berarti kita harus mengetahui lebih mendalam, lebih jauh mengenai sekolah kita itu nanti. Ini semua tentunya dalam rangka mempermudah, memperlancar proses belajar mengajar. Mempermudah hubungan komunikasi dengan anggota sesama warga sekolah, baik dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru, dengan karyawan, dengan sesama teman, dan semuanya. Saya rasa akan sangat menyenangkan apabila kita mengenal lebih jauh tentang lokasi lingkungan di mana kita belajar. Tahap yang ketiga adalah tahap mencintai. Nah, implementasi dari mencintai di sini adalah kita wujudkan, kita lihat nanti bagaimana kecintaan kita ke lembaga itu. Misalnya seperti ini. Kalau kita melihat, oh ini perpustakaan, kita harus mencintai perpustakaan ini dengan jalan, kita sering mengunjungi. Berkunjung saja? Ya enggak lah, kita akan belajar di situ. Kita akan menjaga kebersihannya. Apabila kita mencintai misalnya Bapak Ibu guru, bisa dengan jalan hormat kepadanya, menjaga nama baiknya, kemudian taat kepada perintah dan tugas-tugasnya. Ya. Komunikasi dengan beliau, komunikasi akan sangat memperlancar proses belajar mengajar. Nah, apabila kita bisa melewati 3 tahap tadi, maka saya yakin proses belajar akan sangat mudah. Ingat ya, itu mengetahui, mengenal, mencintai, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Seperti misalnya, mengetahui karakter Bapak Ibu guru, itu berarti tergolong pada mencintai lingkungan sosialnya. Ya, seperti itu. Proses memiliki wawasan Wiyata Mandala. Berikutnya adalah komponen peran. Ada banyak komponen yang memiliki peran yang sangat penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Di antaranya adalah ada peran kepala sekolah sebagai pimpinan, penanggung jawab sekolah tersebut yang mengatur, yang menata hampir seluruh kegiatan di sekolah tersebut. Berikutnya ada peran guru. Guru akan memberikan bimbingan, mendidik, mengajar, memberikan teladan kepada semua siswa.
dan semua warga sekolah. Ada peran murid, ini yang sangat penting, peran murid, bahwa tugas utama murid adalah belajar, meningkatkan ilmu, keterampilan, meningkatkan budi pekerti, spiritual, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada peran masyarakat sekitar. Masyarakat akan mendukung berbagai program yang ada di sekolah, seperti wali murid, ya, berbagai lembaga, puskesmas, dan sebagainya, itu akan sangat mendukung, berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan di sekolah itu. Itu beberapa komponen dan perannya dalam wawasan Wiyata Mandala. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Ada beberapa unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, mohon diingat ya, bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan, bukan lingkungan yang lain. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur ketiga, tidak kalah pentingnya, bahwa antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian, kerjasama yang sangat baik untuk mengemban tugas pendidikan. Mendidik anak bukan hanya tugas guru, namun harus kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Yang keempat, para warga sekolah, ini banyak sekali warga sekolah di sini, baik di dalam maupun di luar sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah, dan juga citra guru dan semua warga sekolah. Itu adalah unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Kembali kita ulang tentang sekolah. Dalam wawasan Wiyata Mandala, bahwa sekolah adalah sebagai lingkungan pendidikan. Ini sangat penting, ini intinya. Artinya bahwa sekolah itu tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang memiliki tujuan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Sekolah adalah tempat siswa belajar, tempat guru mengajar dan mendidik, tempat menuntut ilmu, tempat membina dan mengembangkan kecakapan hidup, kepribadian, tata krama, dan nilai-nilai agama, iptek, serta berbagai keterampilan siswa. Di sekolah itu nanti kalian semua, kita semua akan memperoleh peningkatan ilmu pengetahuan, budi pekerti, pengalaman, dan kepandaian yang tentunya akan sangat berguna sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Kutunggal berharap nanti kalian akan sukses di masa Amin. depan. Ini penting juga, kondisi yang mendukung pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Kondisi ini meliputi satu, bahwa seluruh warga sekolah
harus mentaati peraturan, tatib sekolah, serta kepemimpinan sekolah. Ini akan jelas mendukung program Wiyata Mandala. Yang kedua, apabila terdapat rasa hormat, taat kepada guru sebagai pendidik, pengajar, serta seluruh komponen sekolah itu. Terhadap teman pun kita juga harus menghormati, menghargai, biar tidak muncul konflik-konflik dalam proses belajar. Yang ketiga adalah kerjasama antara warga sekolah, antara orang tua siswa dan juga masyarakat. Selama ini sudah kita buktikan bahwa kondisi tersebut memang akan mendukung terwujudnya Wiyata Mandala. Apa toh itu ketahanan sekolah? Ternyata ketahanan ini juga akan sangat mendukung program Wiyata Mandala. Adalah suatu kondisi dinamis yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul, baik dari dalam lingkungan sekolah maupun dari luar sekolah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kalian ketahui bahwa sekarang ini memang ada banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu proses belajar mengajar. Bahkan yang sering juga datang dari diri sendiri. Sebenarnya dalam materi ini ada kegiatan yang harus dipraktekkan, tetapi karena era COVID, era pandemi, maka anak-anak tidak bisa langsung melihat bagaimana kondisi sekolah. Untuk itu melalui MPLS ini cukup Bu Tunggal sampaikan tentang denah SMA Negeri 3 Kediri. Tahun yang lalu anak-anak diajak berkeliling, dijelaskan ini ruang kepala sekolah, ini ruang TU, ini ruang guru, ini tempat olahraga dan sebagainya. Tapi karena sekarang belum memungkinkan, maka nanti kalian bisa langsung melihat ke tayangan yang ada di berbagai media tentang SMA 3. Saya yakin kalian akan jatuh cinta dengan SMA 3. Karena SMA 3 termasuk sekolah favorit di Kota Kediri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pesan Bu Tunggal, jaga kesehatan, jangan lupakan kalau keluar pakai masker, jaga jarak, dan tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Tunggal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay tune terus di akun medsos OSIS Semaga. Like, subscribe, and comment, share channel YouTube OSIS Semaga ke semua akun sosial media kalian. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mendapatkan konten-konten yang terbaru dari kita. Sekian dari kakak, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.